Tuh, jadi yang mesti harus ada yang disiksa itu pelaku dosa besar yang melakukan dosa tanpa ada takwil yang dimaklumi dan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Nah, itu pasti bakal ini sekelompok mereka itu, golongan mereka itu pasti. Kenapa? Sabitun, karena ada nasnya Quran dan hadis Nabi, dan waqiun, terjadi syar'an secara syariat, secara agama kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawabihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa badanan sahihan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban salihan Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa hamu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ustadz Dimas Kun, Bapak Ketua RT, Ibu dan Bapak sekalian jamaah pengajian RT 8 Taman Cikande, yang mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah pada malam ini kita ditakdirkan kembali untuk bisa menghadiri kajian rutin dua kitab yang membahas dua disiplin ilmu, yaitu kitab Johar Tauhid sebagai kitab yang membahas disiplin daripada ilmu tauhid, yang kedua adalah kitab At-Taqriratus Sadidah yang membahas tentang ilmu fikih. Alhamdulillah, dua kitab ini sudah kita pelajari, ya, bait per bait, pasal per pasal, halaman demi halaman, hingga tinggal beberapa bait lagi kita akan menyelesaikan kitab Jauhar Tauhid. Baiklah ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula, kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan manfaat kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wal Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wal Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, wa ila hadrati Syekhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa Sayyidin Habib Ali Mas'ud bin Hafid wa Sayyidin Habib Salim Asy-Syatiri wa Sayyidin Habib Abdillah bin Syihab wa usulihim wa furuhim wa jami'
سادتنا لأبي عنبي وإلى حضرة الشيخ أبو يعقوب راوي بن كي حجي محمد بن كي حجي عثمان ثم إلى حضرة الشيخ أبو جدوسي وإلى حضرة سيدنا الشيخ عبد المحيط ومجاهد والشيخ نووي تنادا والشيخ عبد الكريم تنادا والشيخ نومان دايا والشيخ سيدنا سلطان مولانا حسن الدين بنتن وصلهم وفورهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع أوليائنا في غامد عمله أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويحمين بحمايتهم ويمدون بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bait yang ke-117. Wa wajibun ta'zibu ba'dhin irtakab kabiratan sumal khuludu mujtanab. Wa wajibun ta'zibu ba'din, dan wajib secara syar'i disiksa sebagian orang irtakab kabiratan, yang telah melakukan dosa besar, sumal khuludu, kemudian abadi di neraka, mujtanab, itu dijauhkan dari mereka. Di dalam bait ini penulis kitab Jauhar Tauhid yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani ingin menjelaskan kepada kita tentang apakah harus ada orang-orang yang disiksa karena melakukan dosa besar, atau boleh tidak disiksa sama sekali, atau harus ada sebagian yang disiksa meskipun yang lainnya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan dosa besar, ya. Dan dosa besar itu definisinya banyak, ya. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwa dosa besar itu adalah dosa yang ada sanksinya, ada hukumannya. Seperti apa? Zina. Itu kan ada sanksinya, ada hukumannya. Jika pelaku zina itu sudah pernah menikah, yaitu muhson, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu yang sedang sampai meninggal. Kalau belum pernah menikah, ghair muhson, itu dicambuk sebanyak 100 kali. Berarti zina itu dosa besar. Kemudian mencuri itu dosa besar karena ada sanksinya, ada hukumannya. Kalau memenuhi syarat itu dengan cara potong tangan sebelah kanan, ya, dari pergelangan tangan. Kalau mencuri lagi, kaki sebelah kiri, ya, dari mata kaki, ya, potong di situ. Jika mencuri lagi, potong tangan sebelah kiri. Kalau mencuri lagi, potong kaki sebelah kanan, silang, begitu. Berarti mencuri itu termasuk dosa besar, ya. Dan kalau ada kehilangan sesuatu, jangan langsung dikaitkan kepada hal-hal yang gaib, ya. Ya, kita harus berpikir secara natural, secara biasa saja dulu, ya. Gitu. Kalau hilang berarti ada yang nyuri. Yang nyuri berarti bangsa manusia, begitu, ya. Jangan langsung dikaitkan kepada yang gaib-gaib, kan begitu. Ya, karena kan ada orang yang kalau kehilangan sesuatu langsung, wah, ada tuyul, ada yang mencuri, ada yang pesugihan. Jangan langsung ke situ. Ya, mungkin saja ada, tapi itu kan kemungkinan setelah sama sekali tidak mungkin, ya, ada yang mencuri dari kalangan manusia, atau sama sekali tidak, lupa yang meletakkan uang tersebut, dia naruh di mana. Karena pernah ada kejadian juga, ya, di suatu pesantren Salafiyah. Nah, itu ada beberapa orang santri yang kehilangan uang di celengan
Tahu celengan ya? Celengan apa ceng-celengan? Ceng-celengan. Itu mah bahasa kita itu maksudnya ya. Yang hilang itu uangnya yang gede-gede, yang 100, yang 50, yang receh yang nggak hilang. Dan itu berulang, dan bukan satu santri yang mengalami kejadian itu. Otomatis kan ya namanya kita, masyarakat kita ini kan senang dikaitkan dengan hal yang sifatnya mistis ya. Akhirnya katanya ada ini, ada itu. Ya, kata ustadznya, enggak, ini orang yang nyuri ya. Ini Ustaz, celengannya enggak sobek ini. Kalau bekas orang ya minimal ada bekas apa gitu ya. Ini mah enggak utuh sama sekali, enggak ada apa-apanya. Nah, setelah menjelang beberapa waktu dari kejadian yang berlaku yang terjadi itu, ternyata memang itu diulahkan oleh salah satu santri juga yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu ulahnya manusia, bukan ulah jin. Memang manusianya pintar begitu ya, biar dikira itu adalah perbuatan jin, maka yang diambil yang gede-gede saja, supaya nanti pikiran orang kalau ini yang nyuri manusia pasti diambil semuanya, kan begitu. Kalau diambil sama yang gaib nggak bakal diambil semuanya, pasti disisain. Supaya mikirnya ke situ, maka disisain. Ternyata yang nyurinya bukan yang gaib ya, tapi manusia. Nah, setelah diinterogasi dia ngaku ya ngambil si anu sesuai dengan laporan yang kehilangan itu. Lalu ditanya gimana cara ngambilnya itu, kata dia pakai lidi ya, lidinya dikasih kurut lah sekarang. Apa kurut? Ada kurut ya, atau leget. Kayak ini pakai double tip, bisa ujungnya pakai double tip itu ya. Ya lengket ada gini-gini, tarik ada keluar. Begitu. Ya. Nah, baik. Wa wajibun ta'dzibu ba'din ya. Jadi dosa besar itu ya menurut sebagian ulama adalah dosa yang ada sanksinya, yang ada hukumannya, seperti mencuri, berzina, kemudian meminum minuman keras ya. Apalagi menuduh zina seorang wanita muslimah baik-baik, yaitu dosa besar juga ada hukumannya. Merampok ya, membunuh ya, yang sekarang viral itu ya di Madura itu ya, carok ya, itu kan membunuh ya, itu dosa besar juga. Kenapa? Ada hukumannya secara syariat, itu ada sanksinya. Jadi yang kita bicarakan sanksi itu ya sanksi secara hukum agama ya, bukan hukum positif negara, bukan, atau hukum adat, bukan, tapi hukum agama. Dalam agama kita ya beberapa maksiat itu ada hukumannya, ada sanksinya. Nah itu kalau ada sanksinya, ada hukumannya, berarti dosa besar. Kalau yang tidak ada sanksinya itu dosa kecil ya. Kayak misalnya apa? Ngintip ya. Ngintip ada hukumannya enggak? Enggak ada. Maka ngintip itu dosa kecil. Tapi kalau tiap hari jadi besar. Zaman dulu ya, zaman dulu. Sekarang mah nggak ada begitu. Udah langsung lewat HP sekarang mah, nggak perlu ngintip lagi. Naudzubillah. Wa wajibun ta'dzibu ba'din ay inna ta'dziba ba'din ghairi muayyanin min usati hadhil ummati irtakabul kabirata min ghairi tawilin wa yu'daruna bihi wa matu bila taubatin sabitun wa waqi'un syar'an. Sesungguhnya disiksanya sebagian pelaku maksiat umat ini secara tidak khusus. Pokoknya pelaku maksiat umat Nabi Muhammad SAW ya, secara tidak khusus pokoknya ada yang disiksa begitu, yang mana mereka itu melakukan dosa besar tanpa takwil, tanpa sebuah alasan ya yang dimaklumi, lalu mereka mati dalam keadaan tidak bertobat. Nah itu siksaan bagi mereka di hari kiamat nanti adalah sabitun, berlaku ya, sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Quran dan hadis. Wa waqi'un, dan pasti terjadi. Cuman
tanpa disebutkan, tanpa ditentukan siapa yang disiksanya. Ya misalnya begini, pelaku maksiatnya misal ada 1 juta orang. Nah dari 1 juta itu pasti ada yang disiksa gara-gara melakukan dosa besar. Dosa besar yang kayak gimana? Dosa besar yang dilakukan tanpa dengan takwil, tanpa dengan suatu alasan yang dimaklumi, lalu dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Nah yang demikian itu mereka disiksa nanti di hari kiamat itu pasti, karena itu sabitun, ada keterangannya, ada riwayatnya, baik nas Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Entah nanti sebagiannya ada yang diampuni oleh Allah, begitu ya, entah nanti hanya sebagian kecil yang disiksa, entah sebagian besar yang disiksa, sebagian kecil diampuni. Pokoknya pasti ada yang mendapat siksa itu. Pasti ada yang mendapat siksa. Ya misal umat Nabi Muhammad yang sekian banyak ini, taruh misalnya ya kita ambil jumlah yang jangan banyak-banyak lah ya, misalnya 500 juta orang aja begitu ya, dari mulai zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Misal ada 500 pelaku dosa besar ya, ada 500.000 pelaku dosa besar, yang mana mereka melakukan dosa besar tanpa sebuah takwil, tanpa sebuah argumentasi alasan yang dimaklumi, dan sebelum mati tidak bertobat. Ya, dari yang 500.000 itu atau 500 juta itu, sebagian pasti ada yang disiksa, terjadi itu. Tanpa ditentukan siapa orang-orangnya kan begitu. Sebagiannya lagi mendapat ampunan atau semuanya disiksa, boleh juga. Pokoknya pasti ada yang disiksa. Ghair muayyan, tanpa dikhususkan siapa dari mereka yang mendapat siksa itu. Begitu. Lain halnya kalau pelaku dosa kecil atau dosa besar tapi dengan takwil, dengan alasan ya. Contohnya apa? Memberontak. Itu kan dosa besar ya. Tapi para pemberontak ini kan mereka memberontak dengan apa? Dengan takwil, dengan satu alasan, karena menganggap pemerintahannya tidak benar, zalim, melarang orang sholat, ya bahkan ada dugaan berbuat kekufuran hingga mereka memberontaknya. Maka para pemberontak ini ya dosanya besar. Tapi meskipun dosanya besar itu, mereka melakukan pemberontak itu karena ada takwil, ada sebuah alasan yang dimaklumi, ya. Atau pelaku dosa besar yang mereka melakukan dosa besar tanpa alasan yang dimaklumi, namun sebelum mati mereka bertaubat. Nah, itu mereka ada kemungkinan semuanya mendapat ampunan, begitu, ada kemungkinan. Jadi kita pisahkan nih, pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan tidak bertobat, dan dosa besar yang mereka lakukan itu tidak dilakukan dengan takwil, dengan satu alasan argumentasi yang dimaklumi, yang mereka itu nanti misal jumlah mereka ada 500 juta, pasti ada yang disiksa tuh, tanpa ditentukan siapa orang-orangnya, misalnya Zaid, Fulan, siapa yang ada, pokoknya ada yang disiksa pasti. Nggak mungkin semuanya diampuni sama Allah. Kenapa? Ya karena secara syariat, secara ketentuan Al-Quran dan hadis memang begitu aturannya. Allah sudah berjanji, maka pasti ada yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti sebagiannya diampuni oleh Allah. Nah, namun pelaku dosa kecil, kemudian pelaku dosa besar yang dilakukan karena takwil, ada alasan yang dimaklumi, yang dibenarkan, kemudian pelaku dosa besar tanpa ada satu alasan yang dimaklumi tapi dia bertobat sebelum mati. Nah, 3 kelompok ini itu bisa jadi mereka mendapat ampunan semuanya dari Allah. Artinya tidak mesti harus ada yang disiksa sebagian, nggak mesti. Tuh, jadi yang mesti harus ada yang disiksa itu pelaku dosa besar yang melakukan dosa tanpa ada takwil yang dimaklumi dan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Nah, itu pasti bakal ini sekelompok mereka itu, golongan mereka itu pasti. Kenapa? Sabitun, karena ada nasnya Quran dan hadis Nabi, dan waqiun, terjadi syar'an, secara syariat, secara agama kita. Begitu. Nah, yang dimaksud umat di sini umat apa nih? Karena kan umat Nabi Muhammad ada dua kelompok ya. Yang pertama umat dakwah, yang kedua umat ijabah.
Siapa umat dakwah itu? Ya, mereka yang hidup ya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, baik di masa itu, setelahnya sampai kiamat. Itulah umat dakwah, agama apapun. Karena mereka adalah sasaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kayak umat misalnya nih ya, kita sebut misalnya agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, kemudian Yahudi, Konghucu, kemudian animisme, Sunda Wiwitan, Kejawen, atau ateis, atau Majusi, atau penyembah berhala, atau yang komunisme yang tidak beragama. Pokoknya semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad dalam kategori umat dakwah. Mereka itu adalah objek dakwahnya Nabi SAW, dan mereka wajib iman kepada Nabi SAW. Nah, yang kedua adalah umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umat Islam. Mereka yang menerima, ya, yang memenuhi seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti umat Islam. Nah, yang kita bahas tadi itu, yang harus ada yang disiksa pelaku dosa besar, ya, atau pelaku dosa kecil, atau pelaku dosa besar tapi dia taubat sebelum meninggal, atau dia pelaku dosa besar tapi dia melakukan dosa besar karena ada takwil yang dimaklumi. Nah, itu adalah dalam bingkai lingkaran umat ijabah. Umat ijabah artinya meskipun nih pelaku dosa besar itu, kelompok mereka itu harus sebagian ada yang disiksa, namun siksaannya tidak abadi, tetap ujung-ujung nama masuk surga. Itu umat ijabah. Ya, beda dengan umat yang dakwah nih. Umat dakwah kalau mereka mati dalam keadaan kafir, ya neraka selama-lamanya. Dan itu Quran jelas ya, surah Al-Bayyinah ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya, di dalam neraka jahanam. Tidak bakal dikeluarkan lagi. Wal muradu bi ba'di ta'ifatin walau wahidan min kulli sinfin min asnafil usatina. Nah, yang dimaksud sebagian yang harus disiksa itu maksudnya kayak bagaimana? Misal tadi kita bilang jumlahnya ada berapa? 500 juta lah misalnya. 500 juta kan jumlah sedikit sebetulnya itu dibandingkan dengan yang lainnya kan. Ya, karena kan umat Nabi Muhammad sekarang saja nih, yang umat Islam nih, itu hampir 2 miliar. Berarti seperempatnya kan. Itu yang zaman sekarang nih, belum yang sudah meninggal dulu, atau belum zaman yang bakal datang nanti. Artinya kan sangat sedikit lah 500 juta itu. Misalnya nih ada 500 juta pelaku dosa besar. Mereka tidak bertobat sebelum meninggal, dan dosa besar itu dilakukan tanpa takwil, tanpa alasan yang dimaklumi. Itu kan harus ada sebagian yang disiksa sama Allah kan. Nah, maksud sebagian itu bagaimana sih? Maksud sebagian itu apa? Nah, kata-kata para ulama, yang dimaksud sebagian itu adalah dari setiap kelompok paling tidak satu yang disiksa. Maksudnya bagaimana? Kan ada dosa besar, misal kelompok pelaku zina. Nah, itu satu kelompok. Ada dosa besar pelaku pembunuhan, ada dosa besar pelaku pencurian, ada dosa besar pelaku perampokan, dosa besar pelaku meminum minuman keras. Kemudian apalagi dosa besar pelaku durhaka kepada orang tua. Itu per kelompok-kelompok tuh. Minimal setiap satu kelompoknya satu yang disiksa sama Allah. Jelas ya? Itu minimal tuh, minimal. Jadi kalau misalnya ada 100, jadi yang 500 juta itu misalnya terbagi kepada 100 kelompok misalnya ya, kan begitu. Maka minimal per satu kelompok harus ada yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Paham ya? Nah, ini berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Maturidi, yang mana ia berpendapat bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janji. Di antara janji Allah yaitu menyiksa sebagian pelaku dosa
Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala menyiksa sebagian pelaku dosa besar. Sehingga pala budda min nufuzil wa'id fi ta'ifatin min kulli sinfin, sehingga ancaman tersebut harus berlaku kepada sebagian daripada tiap-tiap kelompok pelaku dosa besar. Minimal per kelompok itu satu yang disiksa. Begitu. Itu menurut Imam siapa? Al-Maturidi ya. Wa dhahabal asy'ariyatu ila jawazi takhallufihi. Nah, berdasarkan pendapat Imam Asy'ari dan para pengikutnya itu Asy'ariyah, mereka mengatakan boleh saja Allah tidak melaksanakan ancamannya. Jadi Allah meskipun sudah berjanji mengancam pelaku dosa besar ya, yaitu siksa bagi mereka, namun yang namanya ancaman itu li'annahu ala takdiril masyiah, sesuai dengan kehendak Allah ya. Fa in syaa azab, jika Allah berkehendak ya disiksa sama Allah. Wa in syaa ghafara, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni. Na'am qad warada ta'dzibu ba'dil muwahhidin wasyafa'atu fihim lakin la ya'umul anwa'a kullaha. Nah, memang betul kata Imam Asy'ari dan para pengikutnya bahwa Allah telah memberi ancaman bahwa ada sebagian ahli tauhid itu yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, cuman nanti realitanya nggak mesti tiap kelompok itu ada satu yang disiksa, nggak mesti. Yang penting ada yang disiksa saja daripada pelaku dosa besar, nggak mesti per kelompok satu. Nah, itu versinya Imam Asy'ari. Jadi ada benang merahnya nih. Apa benang merah itu? Harus ada yang disiksa. Perbedaannya apa? Nah, ini kalau versinya Maturidiyah tiap kelompok minimal satu orang. Kalau versinya Asy'ari nggak mesti per kelompok. Yang penting dari kumpulan semuanya itu ada sebagian yang disiksa. Meskipun misal yang disiksa cuma seorang doang. Jadi yang 500 juta itu yang masuk neraka cuman satu, misalnya begitu ya, itu cukup sudah demi menunaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kesimpulannya begini ya. Walhasilu annan nasa kismani. Namanya manusia itu terbagi menjadi dua ya, kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Yang namanya kafir, nah itu udah mesti bahas itu. Mukhalladun ijma'an finnar. Berdasarkan ijma' para ulama, yang mana kafir itu kalau mati dalam keadaan kafir, mereka abadi di dalam neraka selama-lamanya. Ijma'. Dan ijma' itu bukan berarti tidak pakai Quran dan hadis. Enggak, Qurannya ada, hadisnya ada, disepakati oleh para ulama. Itu namanya ijma'. Ya, jadi ijma itu jatuhnya setelah Quran dan hadis ya. Setelah Quran dan hadis diteliti ternyata tidak ada pertentangan, kontradiksi, semuanya benar, saling menguatkan, maka ulama sepakat bahwa orang-orang kafir jika mati dalam keadaan kafir ya mukhallad finnar, selama-lamanya di dalam neraka. Pasti ada nih nanti yang komen ya. Emang kayak punya lu aja neraka. Begitu kan? Ya, ada aja tuh kayak begitu tuh. Ya, atau ada yang nggak komen juga paling ngomong, "Wah, kayak punya ente aja neraka main bagi-bagi kayak begitu." Ya, kita bukan sok tahu, bukan bagi-bagi jatah duduk, bukan. Tapi emang Allah nyampainya begitu dalam Quran. Ya, kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Yang punya neraka siapa? Yang punya surga siapa? Kalau Allah udah bilang, masa kita nggak ngikutin Allah? Kan udah jelas. Jangan surat yang panjang-panjang lah, yang pendek aja tadi. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Kafir yang mana? Min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah runema, sebagainya lah pokoknya musyrik itu ya. Apa kata Allah? Di mana mereka? Fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahanam. Berapa lama? Khalidina, kekal abadi di dalamnya. Siapa yang bilang itu? Bukan Haji Ramli, Allah. Saya nyampaikan doang dalam Quran. Dan itu jelas ayat muhkamat.
jelas sudah. Ya nggak perlu takwil begini. Oh itu maksudnya udah aja. Akan ada kan begitu. Oh yang dimaksud kafir itu ya sifat kita sombong, ria, itu kafir tuh. Ada yang bilang kayak begitu tuh. Jadi yang di neraka itu ya sifat buruk kita, bukan orang yang kafir. Nah Allah, ayatnya sudah jelas muhkamat. Dalam Quran itu kan ada 2 ayat, ada muhkamat, ayat mutasyabihat. Yang muhkamat tuh udah jelas, kayak tadi udah muhkamat itu udah jelas. Kayak zina, wala taqrabu zina. Allah jelas melarang zina, jangan diartikan kemana-mana. Oh maksud zina itu bukan kayak begitu, tapi begini. Itu namanya mentakwilkan ayat muhkamat begitu. Yang ditakwilkan itu ayat mutasyabihat, ya. Dipercaya tanpa ditakwilkan atau ditakwilkan dengan takwil yang benar. Tapi yang muhkamat wah udah jelas, ya, udah final. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu ada khalidina fiha. Ya kalau cuma fi nari jahannama doang mah, di dalam neraka jahanam nggak ada khalidina, ya mungkin nggak selamanya, mungkinnya ada kemungkinan. Tapi ketika Allah sudah ketuk palu khalidina fiha, ya sudah selesai. Mau bilang apa? Maka dikatakan di sini fal kafiru mukhalladun ijma'an finnari. Ini bukan bukan memecah belah anak bangsa, bukan ya, tapi kita sedang bicara akidah kita nih. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik nanti ya, itu disebutkan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas sudah kafir, maka dia kafir. Orang yang meragukan kekafiran orang yang sudah jelas-jelas kafir, maka orang itu kafir. Si A misalnya nih dengan si B ini udah jelas-jelas kafir nih. Dia menyembah berhala, menduakan Allah, atau tidak menyembah kepada Allah sama sekali, tidak percaya kepada, kan jelas kafir. Si A meragukan kekafiran si B, kata si A, oh itu si B bisa saja nggak kafir dia, ya. Bukan cuman mengatakan tidak kafir nih, meragukan kekafirannya. Oh bisa kafir bisa enggak. Ini si A kafir ini, murtad kalau dari Islam. Coba ya. Ini akidah kita nih ya, dalam muamalah sehari-hari mah jangan ya, ketemu sama orang non muslim oh ahli neraka, jangan begitu, ribut urusannya. Ya kita bicara di kamar kita, orang kan bicara masing-masing kamarnya. Ya mereka juga kan sama di kamarnya, maka masih kan mengkafirkan umat Islam juga kan begitu, ya mengecam ahli neraka. Tapi kan kita tetap dalam muamalah ya biasa kan begini, dalam membentuk ya supaya akidah kita ini kuat, ya tahu apa yang menjadi prinsip di dalam agama kita. Jangan sampai di situ ada istilahnya toleransi segala macam. Ya dalam urusan prinsip tidak ada toleransi, pakem sudah, ya sudah final. Yang toleransi dalam urusan muamalah pergaulan itu toleransi di situ. Nah, sedangkan yang mukmin itu ada 2 kelompok. Pertama ta'i, ahli taat. Yang kedua asin, pelaku maksiat. Yang ta'i ini pelaku taat ijma'an fil jannah. Ulama sepakat mereka di surga. Mana dalilnya? Al-Qur'an juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Terusannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka orang beriman dan beramal soleh inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka adalah jannatu adnin, surga Aden. Siapa yang bilang? Allah. Mukmin beramal soleh ahli taat, surga begitu. Lah, bagaimana kalau pelaku maksiat? Nah, wal asi ala kismain. Pelaku maksiat terbagi 2. Pertama taib, pelaku maksiat yang tobat. Yang kedua ghair taib, yang tidak tobat. Fataibu ijma'an fil jannah, pelaku dosa yang tobat, ulama sepakat fil jannah, mereka juga di dalam surga. Mana dalilnya? Quran. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat
wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila sholihan, ya, wa man taba wa amila sholihan, wa man taba wa amila sholihan falahu, gimana? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan falahu, saya lupa tuh gimana tuh. Wa man taba wa amila salihan, gimana tuh? Surat Al-Furqan, lupa saya. Biasa suka dibaca dalam surat, lupa ini. Ya. Wa man taba wa amila sholihan, gimana itu ya? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila sholihan falahu apa? Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Oh ya. Kata kunci ketemu aja nyambung. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Begini. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal dengan amal soleh. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itu yubaddilullah, Allah ganti sayiatihim, dosa-dosa mereka, hasanat, dengan kebaikan. Bukan cuma diampuni, dosa yang dulu diganti kebaikan, pahala. Jadi orang yang pelaku maksiat beriman lalu tobat, itu bukan nol lagi tuh dia mulai, tapi sudah ada saldo di rekeningnya. Saldo yang mana? Kan belum beramal soleh. Tuh maksiat yang dulu diganti sama Allah berupa pahala kebaikan. Coba kurang baik apa Allah sama pelaku tobat? Ya, misalnya dulu dia berbuat maksiat 1 juta maksiat, lalu dia tobat. Itu yang maksiat dosa 1 juta, Allah ganti apa? Pahala kebaikan. Yang minus diganti plus. Masya Allah. Coba. Mukmin tobat coba. Maka luar biasa umat ijabah, umat Nabi Muhammad ini ya. Asalkan mau tidak ada istilah terlambat ya. Tobat ya. Awali dengan mandi taubat. Mandi taubat dulu ya. Kapan itu? Kalau bisa ya malam gitu ya, jam 3:30 tuh mandi taubat. Niatnya. Saya niat mandi taubat. Biasa kayak mandi junub, mandinya mah biasa, rapi, rata, bersih. Setelah itu baru ambil wudu ya. Salat ya, salat sunnah taubat. Usolli sunnatat taubati rokaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Salat sunnah taubat. Nah, jadi kalau yang beriman pelaku maksiat itu ada 2. Yang pertama tobat, yang kedua tidak. Yang tobat ulama sepakat mereka di surga. Yang tidak tobat, nah ini wa ghairu taibi matrukun lil masyiati. Yang tidak tobat itu dibiarkan ya, bagaimana nanti urusan kehendak Allah. Artinya kita jangan memponis begitu. Awas nih, jangan memponis nih. Loh kan tadi katanya harus ada yang disiksa. Lah kita kan bilang tadi tidak khusus kan? Berarti kan kita nggak tahu siapa yang disiksa itu. Pelaku dosa besar yang tidak bertobat kan begitu. Kemudian dosa besar tidak ada takwilnya, tidak ada alasan argumentasi yang dimaklumi. Mereka kelompok mereka pasti bakal disiksa tanpa dikhususkan siapa nih orang yang bakal, ya kita nggak tahu. Makanya ketika menyikapi individu pelaku dosa besar mati, ya kita nggak bisa memvonis neraka nih pelaku dosa besar belum tobat, nggak bisa. Bisa jadi dia mah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penulis kitab ini matrukunil masyiyah, pelaku dosa besar atau dosa kecil yang mati dalam keadaan tidak bertobat, itu urusannya sama Allah, terserah Allah begitu. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, jika tidak Allah siksa dia. Wa ala takdiri azabihi, seandainya misalnya di pengadilan akhirat ternyata keputusan disiksa, misalnya la yukhalladu finnar, dia nggak bakal selamanya disiksa.
Kenapa? Karena beriman meskipun banyak dosanya. Jadi tetap untung orang yang beriman itu ya. Dan Nabi sudah menyampaikan kan, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling akhir masuk surga, yang paling terakhir keluar dari neraka. Nabi udah ngasih tahu. Berarti kan ada saatnya nanti neraka yang pertama itu kosong. Kenapa? Karena tidak ada yang disiksa lagi. Sebab yang paling akhir sudah keluar. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Hah? Juhainah. Juhainah. Tenang Bu, nama cowok ini Bu, bukan cewek ya. Cowok bukan cewek. Juhainah itu nama cowok. Juhainah. Orang mana nggak tahu. Tapi banyak yang mengidam-idamkan menjadi Juhainah loh. Banyak wali-wali Allah yang mengatakan laitani Juhainah, laitani kuntu Juhainah, seandainya aku adalah Juhainah itu. Loh kan paling terakhir masuk surga, berarti paling terakhir keluar, berarti paling lama di neraka. Kok pengen? Ya nggak apa-apa kata dia. Kata-kata sebagian ulama wali ini. Kenapa? Karena dia sudah ada jaminan pasti bakal surga. Meskipun paling, nah kita kan nggak ada jaminan. Masih untung Juhainah yang udah jelas-jelas bakal masuk surga meskipun paling akhir. Tapi kan jelas ada jaminan dari Nabi. Lah kita ada jaminan belum? Belum. Makanya sebagian wali bilang begitu. Seandainya akulah Juhainah itu. Kenapa? Sudah ada jaminan surganya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah sekelumit tentang pelaku dosa besar ya. Jadi kesimpulan kita jangan memponis ya secara individu ya, individu bahwa ini neraka ini jangan. Jadi yang kita bahas itu adalah sifatnya, perbuatannya begitu. Bagi orang muslim. Muslim, umat ijabah ya. Kalau umat dakwah ya yang mereka mati dalam keadaan kafir ya pas sudah jelas mana. Tapi cukup di hati aja, ini mati neraka ini. Udah nggak usah diusul neraka ini. Ya boleh begitu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut kajian fikih.